Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Azizatur Rasidah dan Ragil Uswatun Hasanah akan mempresentasikan tentang pembelajaran Bahasa Indonesia SD atau MI, yaitu surat resmi. Baik, yang pertama kita ke pengertian surat resmi. Pengertian surat resmi yaitu surat yang digunakan untuk keperluan formal atau resmi oleh pihak-pihak tertentu, baik itu perorangan, lembaga, organisasi, atau instansi tertentu untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara formal. Dan surat resmi ini dibuat dengan kaidah dan aturan yang telah ditentukan, misalnya penggunaan bahasa baku, isi surat harus efektif dan jelas, serta dibuat dengan cermat sesuai keperluannya. Selanjutnya yang B yaitu fungsi surat resmi. Fungsi surat resmi itu ada 5. Yang pertama yaitu sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal tertentu yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Misalnya penyampaian gagasan atau pemikiran. Yang kedua yaitu surat resmi dapat berfungsi sebagai bukti tertulis otentik dalam bentuk dokumen di mana isinya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas di mana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk pekerjaan tertentu. Yang keempat yaitu sebagai alat untuk pengingat bagi si penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Yang terakhir yaitu surat resmi juga berfungsi sebagai bukti historis dan bukti kronologis. Selanjutnya yang C yaitu struktur surat resmi. Seperti yang disebutkan pada pengertian surat resmi di atas, dalam surat resmi terdapat beberapa bagian penting yang harus dilengkapi. Beberapa bagian penulisan surat resmi tersebut adalah yang pertama yaitu kepala surat atau kop surat. Kepala surat itu sendiri terdiri dari yang pertama logo instansi atau lembaga, yang kedua nama instansi lembaga, yang ketiga alamat, nomor telepon, dan email instansi atau lembaga. Selanjutnya yang kedua yaitu nomor surat. Setiap kali suatu instansi atau lembaga mengirimkan surat, pasti dilengkapi dengan nomor surat. Dengan adanya nomor surat tersebut, maka akan mudah mengetahui berapa jumlah surat yang telah dikeluarkan dalam 1 bulan. Struktur selanjutnya yaitu tanggal surat. Surat resmi selalu dilengkapi dengan tanggal pembuatan surat. Ini berguna sebagai informasi waktu dibuatnya surat tersebut. Yang keempat yaitu lampiran atau hal. Terkadang surat resmi dilengkapi dengan lampiran, yaitu dokumen lain sebagai pendukung surat resmi tersebut. Yang kelima yaitu alamat tujuan. Alamat tujuan diberikannya surat resmi tersebut. Biasanya penulisan singkat saja karena alamat lengkap tujuan biasanya dicantumkan pada sampul surat. Yang keenam yaitu salam pembuka. Kata pembuka dari sebuah surat resmi di mana bentuknya baku dan formal dengan bahasa yang sopan. Ketujuh yaitu isi surat. Isi surat adalah bagian utama dari surat resmi. Informasi yang dimuat dalam bagian isi harus dibuat singkat, padat, dan jelas dengan menggunakan bahasa baku. Yang kedelapan yaitu salam penutup. Selain salam pembuka, tentunya ada salam penutup surat. Hal ini untuk menunjukkan kesopanan dalam berkomunikasi melalui surat resmi. Kesembilan yaitu tanda tangan pengirim surat. Pada bagian ini harus dicantumkan nama dan tanda tangan pengirim surat atau penanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu tembusan. Tembusan dapat dibuat bila surat resmi tersebut perlu diketahui oleh pihak lain. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang D adalah ciri-ciri surat resmi. Surat resmi menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD, mulai dari kosakata, frasa, hingga tata bahasa yang dipakai. Surat resmi dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, efektif, serta mudah dimengerti maksud dan isinya. Surat resmi tidak menggunakan bahasa implisit
tapi bahasa eksplisit. Dibuat dalam bentuk full block atau semi block atau intended block. Terdapat kop surat yang menyebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Dalam surat resmi selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran bila ada. Surat resmi membutuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Surat resmi bentuknya sistematis dan dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah-langkah menulis surat resmi dengan menerapkan pendekatan kontekstual. Guru memperjelas materi mengenai surat resmi. Siswa dibentuk dalam beberapa kelompok belajar. Tiap kelompok mendapatkan masing-masing sebuah contoh surat resmi. Siswa diminta untuk menentukan bagian-bagian surat, penggunaan ejaan, dan tanda baca yang tepat dalam surat resmi. Perwakilan tiap kelompok membacakan hasil diskusinya. Guru bersama siswa membahas hasil diskusi bersama-sama. Guru memperjelas materi tentang pengertian bagian-bagian surat resmi. Setiap penggunaan ejaan dan tanda baca yang terdapat dalam surat resmi. Tiap siswa diberikan lembar kerja untuk menulis surat resmi. Siswa yang diberikan sebuah topik dalam penulisan sebuah surat resmi, siswa memulai menulis sebuah surat resmi dengan memperhatikan kelengkapan bagian-bagian surat resmi, menggunakan bahasa, ejaan, dan tanda baca yang tepat. Guru merefleksi melihat kekurangan siswa dalam penguasaan materi. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.